instrumen yang memungkinkan teman-teman akan memilih. Nah, jadi nanti penelitiannya seperti apa, itulah instrumennya. Kalau tadi berbicara datanya seperti apa, analisisnya apa, gitu ya. Kalau sekarang penelitiannya apa, itulah instrumennya, gitu ya. Nah, secara umum penelitian itu dibagi menjadi dua lah, misalkan ada kualitatif, ada kuantitatif. Ada juga nanti yang mix. Ya, mix nggak usah dibahas lah. Ini hanya sebatas gabungan gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah mix, berarti teman-teman pakai dua dua instrumen itu gitu ya. Ya, yang kualitatif, ya kuantitatif juga gitu ya. Jadi kondisinya adalah mengenali karakteristik instrumen untuk ketepatan desain penelitian, gitu ya. Kalau kuantitatif, instrumen terstruktur mengukur variabel dan menguji hipotesis. Nah, itu ya. Berbicaranya data analitik, gitu ya. Berbicaranya distribusi frekuensi seperti yang tadi, gitu ya. Itu berbicaranya kuantitatif. Kuantitatif juga nanti akan ada seperti yang tadi, ada parametrik sama non parametrik, gitu ya. Beda jauh. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan seperti apa? Lihat datanya dulu. Nah, kembali ke sini, kalau kuantitatif itu bicaranya kuesioner atau angket. Nah, ini sering ya, sering ditemui lah oleh teman-teman. Skala Likert, rating scale seperti apa, semantik, diferensialnya seperti bagaimana, itu akan apa? Berbicara masalah kuesioner sama angket. Lalu ada tes skala mengukur sikap, persepsi, motivasi, dan kompetensi. Nah, itu tes. Tes biasanya ada post test, pre test. Nah, ya. Kalau teman-teman guru biasanya rata-rata atau misalkan teman-teman ikut acara workshop, workshop biasanya di depan itu diberikan pretest, gitu ya. Pretest itu pertanyaan yang sebelum teman-teman diberikan materi, ya, dikasih dulu soal. Jadi itu jawaban terkait dengan berbagai hal yang akan diberikan tatkala teman-teman misalkan melakukan apa training atau workshop ataupun seminar dan sebagainya. Yang selanjutnya diberikanlah materi yang semua berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan, ya, secara detail. Nah, lalu nanti di akhir ada post test. Nah, nanti akan diukur skalanya bagaimana, naik, turun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada observasi terstruktur. Ada checklist, rating, frekuensi count, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah dokumentasi, data sekunder, laporan, arsip dan data statistik juga. Itu berbicara terkait dengan kuantitatif. Nah, sekarang berbicara kualitatif, instrumen fleksibel untuk memahami makna, konteks, dan pengalaman. Nah, itu ya. Jadi kalau berbicara pengalaman berarti yang akan digalinya itu berupa obrolan ya. Bapak, bagaimana Bapak sampai sukses menjadi seorang petani dengan pendapatan 2 miliar sebulan? Itu berbicaranya bukan berbicara statistik. Berbicaranya pengalaman. Bagaimana makna yang akan diambil dengan cara bertanya. Tapi bertanyanya itu harus dengan secara ter- tertulis. Menggunakan apa? Pedoman wawancara. Semi terstruktur. Tidak struktur banget, tapi agak terstruktur gitu. Dan terbuka mendalam. Kalau angket biasanya rata-rata tertutup, sudah ada jawabannya. Silahkan pilih jawaban. Nah, misalkan PG, pilihan ganda ya. Nah, itu biasanya sudah ada jawabannya, itu pertanyaan tertutup. Kalau pedoman wawancara biasanya itu pertanyaan terbuka. Mau jawab apa ya silahkan gitu. Dan biasanya div. Div itu mendalam. Nggak puas, tanya lagi. Nggak puas, panas. Terus sampai benar-benar apa ya puas dengan jawaban yang memang dimintai dari responden. Kalau kuantitatif nggak seperti itu. Udah jawab angket nggak usah kirimin. Bahkan rata-rata biasanya udah ngisi checklist, kumpulin, baru diolah gitu. Tapi kalau misalkan wawancara itu mungkin saja pedoman wawancara, tetapi pertanyaan-pertanyaan karena memang ingin memperdalam muncul pada saat interaksi. Tapi tetap harus tercatat. Yang kedua, di kualitatif itu ada yang namanya pedoman observasi. Catatan lapangan, partisipatif, dan non-partisipatif. Itu
observasi. Ya tetap harus, biasanya kalau observasi itu salah satu alat itu selain pedoman observasi biasanya alat rekam. Ya, itu biasanya pedoman observasi itu digabung dengan metode dokumentasi biasanya gitu ya, dengan foto, video, dokumen gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya digabungkan. Tapi rata-rata tatkala berbicara kualitatif itu biasanya hampir seluruh seluruh instrumen yang digunakan itu bisa dipakai. Ya dokumentasi lah, ya observasi lah, ya wawancara lah gitu. Dan bahkan catatan lapangan, memo, jurnal itu bisa dipakai. Nah, jadi ini dua metode yang sangat berbeda. Menentukan bagaimana ke depannya teman-teman akan teliti. Kita lanjutkan. Capaian pembelajaran kali ini adalah pertama menjelaskan klasifikasi instrumen, bedakan instrumen seperti apa antara kualitatif dan kuantitatif, menentukan instrumen sesuai dengan pendekatan ini penelitian, mengevaluasi instrumen dari artikel ilmiah dan menyusun analisis kritis instrumen penelitian. Ini yang akan kita bahas di season kali ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan mudah-mudahan oh ya, jangan lupa teman-teman, nanti Teh Raya seperti halnya yang memang sudah diumumkan bahwa tolong kelompoknya belum masuk nih angkatan satu ya. Kalau angkatan dua kemarin sudah masuk ya. Saya instruksikan untuk tolong di kelompoknya di apa dibagi, sudah langsung masuk. Nah, tolong untuk angkatan 2, angkatan satu atau semester 2 segera untuk membuat kelompok 2 orang ya di satu apa konsentrasi. Kalau konsentrasinya ada 5 cukup DW2. Ada 3, ada 2 orang. Kita misalkan di konsentrasi mid ada 5 orang ya. Berarti satu kelompoknya ada 3, satunya ada 2. Lalu misalkan di pemasaran ada 6, misalkan ya. Berarti dibagi 3 kelompok, masing-masing 2 orang. Gitu ya. Oke, selanjutnya hakikat pemilihan instrumen. Pertama,